Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian menurut William Morris adalah the molding and altering to human needs of the surface of the earth itself, yang artinya pembentukan dan perubahan permukaan bumi akibat kebutuhan umat manusia. Dikarenakan manusia memerlukan tempat tinggal, maka ruang terbuka hijau pun semakin berkurang. Berikut merupakan contoh studi kasus dari beberapa daerah. Denpasar merupakan ibu kota provinsi dan pusat pertumbuhan di Bali. Pesatnya pertumbuhan kota memunculkan permasalahan terkait pengadaan ruang terbuka hijau. Fenomena alih fungsi banyak terjadi di kota-kota besar dan berdampak pada tata ruang kota secara menyeluruh. Terlebih kini, lahan sawah tidak lagi bisa dimasukkan ke dalam kawasan RTH dikarenakan sawah merupakan lahan pribadi. Akibat dari perubahan tersebut, terjadi perubahan yang mendasar pula pada keberadaan RTH di Denpasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Dewi Akunovanti dengan NIM 202/2015, anggota dari kelompok 6, Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur ITN Malang. Di sini saya akan menunjukkan salah satu objek dari tugas pengantar arsitektur, yaitu mengenai berkurangnya ruang terbuka hijau. Bisa terlihat di belakang saya merupakan salah satu objek dari sebuah hotel yang didirikan di salah satu lahan terbuka hijau. Pecatu Indah Resort adalah kawasan yang berada di daerah Pecatu. Pecatu adalah sebuah desa atau kelurahan di wilayah Kecamatan Kuta Selatan. Desa ini terkenal dari objek wisata yang ramai dikunjungi di Bali. Terdapat beberapa hotel-hotel dan villa yang dibangun di kawasan ini. Gelombang pembangunan akomodasi pariwisata di Bali terlihat pesat. Kebijakan yang diterapkan berdasarkan studi tersebut memang terbukti mampu meningkatkan kedatangan pariwisata secara signifikan dari tahun ke tahun. Konsekuensinya, daerah kawasan tersebut mulai dipadati dengan investasi. Malang adalah salah satu kabupaten dan kota di Jawa Timur yang terletak di daratan tinggi berjarak 90 km dari kota Surabaya. Perkenalkan, nama saya Medina Sabila dengan NIM 2022029 dari mahasiswa Prodi Arsitektur ITN Malang. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya dan dikenal dengan julukan kota pelajar atau banyak juga yang menjulukinya sebagai kota bunga. Namun dikarenakan populasi manusia di kota Malang semakin banyak sehingga menyebabkan berkurangnya lahan hijau. Contohnya karena pembangunan Malang Town Square atau yang biasa kita sebut dengan Matos. Matos merupakan mal besar di kota Malang. Mal ini didirikan pada pertengahan tahun 2005. Mal ini terletak di Jalan Veteran Kota Malang. Tak begitu lazim ketika ada pusat perbelanjaan di daerah yang merupakan salah satu kawasan pendidikan di kota Malang tersebut. Jalan Veteran merupakan serangkaian kawasan pendidikan di kota Malang. Banyak lembaga pendidikan yang berdiri sepanjang jalan tersebut. Keberadaan mal seringkali membuat pro kontra di antara banyak kalangan. Ada yang menganggap kehadiran mal sangat penting bagi perekonomian keluarga, sementara di sisi lain kehadiran justru merugikan. Namun terjadi ketidakteraturan pembangunan infrastruktur yang dilatar belakangi oleh banyak hal. Salah satunya adalah hilangnya daerah resapan air karena pembangunan mal, sehingga menyebabkan gaya hidup boros dan pergeseran budaya lokal. Besarnya pengaruh pembangunan mal di sekitar bangunan pendidikan akan mengakibatkan dampak aspek fisik dan aspek non-fisik. Pada dampak aspek fisik, bagi lingkungan sekitar diantaranya meliputi banjir, polusi, dan efek rumah kaca. Solusinya yaitu agar pembangunan berjalan lancar dan tidak berdampak banjir, pembangunan tersebut harus diminimalisasi sebaik mungkin agar daya penyerapan betul-betul dioptimalkan. Seperti dibangunnya selokan dekat pembangunan mal. Namun karena kapasitas selokan dengan lintas air yang mengalir tidak sesuai dengan debit selokan yang ada, sehingga air menjadi meluap.
saya Rivilia Sokawati Susanto dengan NIM 2022035. Di sini saya akan menjelaskan tentang berkurangnya ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto. Berkurangnya ruang publik dan semakin pesatnya pertumbuhan suatu kota memberikan dampak terhadap proporsi penurunan luas lahan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, khususnya di Kota Mojokerto. Sesuai dengan UU PR nomor 26 tahun 2007, telah ditetapkan batas luas minimum RTH wilayah perkotaan yang terdiri dari RTH publik 20% dan RTH privat 10% dari luas wilayah. Adapun RTH publik Kota Mojokerto sebesar 4,33% seluas 71,284 hektar. Luas RTH publik yang belum memenuhi standar luas minimum yang telah ditetapkan menjadi permasalahan dalam perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa faktor penghambat yang menjadi kendala RTH Kota Mojokerto berasal dari kurangnya lahan milik pemerintah Kota Mojokerto untuk RTH publik dan kurangnya kerjasama antar instansi pemerintah Kota Mojokerto dalam perawatan RTH publik Kota Mojokerto. Sekian, terima kasih. Kota Batu dikenal sebagai tujuan wisata dan juga dikenal sebagai daerah yang unggul dalam pertanian. Semangat menjadikan Batu sebagai kota wisata agaknya mulai menutup mata Pemkot Batu terhadap kelestarian alam. Tanah-tanah yang subur beralih fungsi menjadi villa, perumahan orang kota, dan hotel. Di Kota Batu, proyek Disneyization ini termanifestasi dalam berbagai proyek wisata artifisial, seperti Taman Satwa, Museum Angkut, Jatim Park, Eco Green Park, dan lain sebagainya. Pariwisata tersebut termasuk destinasi favorit yang menarik banyak wisatawan untuk datang ke Kota Batu dan melahirkan perekonomian yang baik pada Kota Batu. Melalui proyek Disneyization itu, Kota Wisata Batu dipaksa untuk berubah menjadi kota wisata buatan atau artificial. Wisata alam hanya menjadi setting, bukan pusat perhatian utama. Hal ini berakibat terjadinya perubahan kebudayaan orang-orang Batu. Dari yang sebelumnya menjadikan pertanian sebagai ujung tombak perekonomian, diubah bekerja dalam sektor-sektor jasa pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Nahla dari jurusan Arsitektur Institut Teknologi Nasional Malang. Sekarang tepat di belakang saya terdapat objek pariwisata Jatim Park 1. Bangunan seluas 1 hektar ini berlokasi di bagian timur lereng Gunung Panderman. Jatim Park 1 lah yang menjadi pelopor tempat wisata di Kota Batu. Seiring berjalannya kesuksesan tersebut, Jatim Park Group melanjutkan pembangunan Jatim Park 2 dan 3. Hal inilah yang menyebabkan kemacetan dan kurangnya lahan hijau di Kota Batu. Terima kasih. Dunia saat ini berada pada tekanan-tekanan agenda neoliberalisme. Agenda-agenda tersebut amat mudah menyusup pada perlombaan pembangunan daerah saat ini. Alih-alih meningkatkan perekonomian dengan instan, ekspansi perusahaan-perusahaan swasta ini malah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah. Ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Batu pun masih jauh di bawah 30% dari total luas wilayah, seperti yang diamanatkan dalam UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Daerah kota umumnya memiliki RTH dengan luas 10% dari luas kota. Kondisi ini tentu bertentangan dengan ketentuan dari pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang RTH yang 20% dari luas kota tersebut wajib menyediakan dan mengelola RTH publik. Fungsi RTH belum mempunyai makna pelengkap bagi perkotaan, sehingga pemanfaatan lahan untuk RTH dianggap hanya sebagai estetika lingkungan saja.